Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 dengan konsentrasi manajemen keuangan akan memaparkan hasil proposal penelitian dengan yang berjudul pengaruh faktor makroekonomi terhadap likuiditas perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Titis Patarina Mafira, SEM, MSM. Di kelompok 2 ini beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Kaila Gianda Nuraini dengan NIM 17056230013. Lalu ada Saida Trega Faris Ardiansyah dengan NIM 17056230059. Ada saya Elsa Ramalia dengan NIM 17056231118. Oke, pertama di sini dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan, yaitu subbab dari latar belakang masalah. Jadi dalam dunia bisnis yang dinamis, kondisi makroekonomi itu seperti tingkat inflasi dan suku bunga BI rate memiliki pengaruh besar terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ketika inflasi atau suku bunga meningkat, biaya operasional perusahaan juga ikut naik sehingga dapat menekan profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, perubahan profitabilitas ini juga berdampak pada likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi, profitabilitas berperan penting sebagai penghubung antara faktor makroekonomi dan juga likuiditas. Namun, berbagai penelitian terdahulu sebagian besar hanya membahas pengaruh langsung antara faktor makroekonomi dengan likuiditasnya aja tanpa mempertimbangkan peran profitabilitas sebagai variabel mediasi. Jadi di sini tuh research gap yang kami temukan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian kami bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor makroekonomi terhadap likuiditas perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Harapannya bisa memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai bagaimana kondisi ekonomi makro dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada fokus penelitian. Sebelumnya penelitian kami ini berangkat dari fenomena ekonomi yang sering terjadi di Indonesia, yaitu perubahan inflasi dan suku bunga yang berdampak langsung pada stabilitas keuangan perusahaan. Nah, kami ingin melihat bagaimana dua faktor makro tersebut, yaitu yang pertama ada inflation rate atau tingkat inflasi dan juga interest rate atau BI rate, yang dimana berpengaruh terhadap profitabilitas atau kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan likuiditas atau kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, secara umum ada 4 fokus utama penelitian kami. Yang pertama ada mengkaji pengaruh tingkat inflasi terhadap profitabilitas perusahaan, sektor manufaktur dan barang konsumsi di BI periode 2015 sampai 2024. Yang kedua, menganalisis pengaruh tingkat suku bunga atau BI rate terhadap profitabilitas perusahaan. Dan yang ketiga, ada mengukur pengaruh langsung faktor makroekonomi atau inflasi dan suku bunga terhadap likuiditas perusahaan. Ya, dan yang terakhir menilai peran profitabilitas sebagai variabel mediasi, yang dimana ini tuh apakah laba perusahaan benar-benar menjadi jembatan antara kondisi makro dan likuiditas keuangan. Nah, alasannya itu sederhana. Ketika inflasi naik, harga bahan baku itu meningkat, daya beli turun, dan margin laba berkurang. Sementara ketika BI rate naik, biaya bunga pinjaman itu ikut meningkat. Nah, kondisi ini bisa menekan profitabilitas dan ujung-ujungnya bakal menurunkan likuiditas. Sebaliknya, jika inflasi dan suku bunga itu stabil, perusahaan bisa menjaga arus kas atau cash flow dengan lebih baik. Nah, melalui penelitian ini, kami ingin memberikan bukti empiris bahwa faktor eksternal seperti ekonomi makro tidak hanya mempengaruhi kinerja keuangan secara langsung, tapi juga melalui mekanisme internal perusahaan, yaitu profitabilitas. Boleh di next. Oke, di sini ada pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini yang akan menjadi dasar arah penelitian kita. Fokus utama dari
penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh dua faktor makroekonomi, yaitu tingkat inflasi dan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) terhadap dua indikator kinerja keuangan perusahaan, yaitu profitabilitas dan likuiditas. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui apakah profitabilitas berperan sebagai variabel mediasi, yaitu sebagai penghubung antara faktor makroekonomi dan likuiditas perusahaan. Jadi, secara keseluruhan, ada 7 pertanyaan penelitian yang menjadi pedoman dalam analisis kami. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah sebelumnya. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap profitabilitas dan likuiditas perusahaan, serta menguji peran profitabilitas sebagai variabel mediasi. Dengan demikian, kami tidak hanya melihat pengaruh langsung dari faktor makro terhadap likuiditas, tetapi juga pengaruh tidak langsungnya melalui kinerja laba perusahaan. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen keuangan, khususnya mengenai bagaimana kondisi ekonomi makro mempengaruhi profitabilitas dan likuiditas perusahaan di Indonesia. Kedua, manfaat praktis. Bagi penelitian ini tuh menjadi sarana untuk melatih kemampuan analisis data keuangan dan memahami teori secara empiris. Bagi penelitian lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel lain seperti ukuran perusahaan atau struktur modal. Di sini ada landasan teori utamanya. Pada slide ini, kita menampilkan teori-teori utama yang menjadi dasar penelitian, yaitu teori likuiditas, menjelaskan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penulisnya itu Putra dan Dana tahun 2016. Lalu teori inflasi dari Menq, yaitu menggambarkan bahwa kenaikan harga umum dapat menekan laba perusahaan. Lalu ada teori suku bunga dari Ross, Westerfield, dan Jeff, yang menegaskan bahwa kenaikan suku bunga meningkatkan biaya pinjaman dan menurunkan profitabilitas. Sedangkan teori profitabilitas yang mengacu pada Mears and Majluf serta Saputra tahun 2025 menjelaskan hubungan antara kemampuan menghasilkan laba dan stabilitas keuangan perusahaan. Keempat teori ini menjadi landasan konseptual dalam membangun model penelitian kita. Lalu di sini ada hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, inflasi dan suku bunga berpotensi menurunkan profitabilitas karena meningkatkan biaya operasional dan beban bunga. Kedua, profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan likuiditas karena laba yang dihasilkan menambah kas perusahaan. Terakhir, faktor makro seperti inflasi dan suku bunga dapat pula berpengaruh langsung terhadap likuiditas, misalnya melalui penurunan arus kas operasional. Jadi, profitabilitas berfungsi sebagai variabel mediasi yang menjelaskan jalur tidak langsung pengaruh faktor makro terhadap likuiditas. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Sebelum melakukan analisis, kami menelaah 10 penelitian terdahulu untuk memahami sejauh mana topik ini sudah dikaji dan di sini saya akan menjelaskan 5 penelitian yang telah kami telaah. Yang pertama itu ada Ben Musa dan Marzok tahun 2023, yang dimana mereka meneliti hubungan antara inflasi dan likuiditas bank di Tunisia. Hasilnya menunjukkan inflasi berpengaruh negatif terhadap likuiditas. Artinya ketika harga naik, cadangan kas bank menurun. Namun penelitian ini tuh belum memasukkan profitabilitas sebagai faktor mediasi, sehingga hubungan tidak langsungnya belum tergambar. Yang kedua ada Arifin dan kawan-kawan tahun 2024, yang dimana menyebut bahwa likuiditas bank di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan dana pihak ketiga. Nah, tapi penelitian ini itu bersifat review literatur, bukan pengujian empiris dan tidak meneliti hubungan kuantitatif antara faktor makroekonomi dan likuiditas. Lalu yang ketiga ada Zulkifli Ramadan dan kawan-kawan tahun 2023, yang dimana menganalisis perubahan suku Bank Indonesia terhadap likuiditas bank konvensional, yang dimana ditemukan bahwa kenaikan suku bunga mendorong masyarakat lebih banyak menabung tetapi meningkatkan beban bunga bagi bank sehingga menekan profitabilitas. Nah, namun lagi-lagi tidak ada uji hubungan tidak langsung melalui profitabilitas. Dan di sini masih ada dua lagi, itu Hidayat tahun 2024 dan Nowiki dan kawan-kawan tahun 2024. Nah, kesimpulannya itu dari penelitian terdahulu, sebagian besar studi masih berfokus pada sektor perbankan. Lalu belum banyak yang meneliti perusahaan non-bank di Indonesia, dan yang terakhir, belum banyak yang menguji profitabilitas sebagai variabel mediasi. Nah, jadi penelitian kami hadir untuk mengisi research gap ini
yaitu dengan menguji hubungan makroekonomi, profitabilitas, dan likuiditas pada perusahaan manufaktur dan barang-barang konsumsi di BEI. Di next. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas kerangka konseptual penelitian kami, yaitu kerangka ini menggambarkan hubungan antara tiga kelompok variabel utama, yaitu faktor makroekonomi yang terdiri dari inflation rate dan interest rate, kemudian profitability sebagai variabel mediasi, serta liquidity sebagai variabel independen. Lalu yang pertama di sini kita lihat dari sisi inflation rate, yaitu untuk menilai tingkat inflasi yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum atau ketika inflasi meningkat, biaya operasional perusahaan seperti bahan baku dan tenaga kerja juga meningkat. Lalu kalau interest rate untuk melihat kenaikan suku bunga yang membuat biaya pinjaman perusahaan menjadi lebih tinggi. Yang terakhir kita beralih ke profitability yang berperan sebagai variabel mediasi, yaitu profitabilitas di sini tuh berfungsi sebagai penghubung antara kondisi makroekonomi dan likuiditas perusahaan. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada hipotesis penelitian H1-nya, yaitu ada inflation rate berpengaruh negatif terhadap profitability. H2-nya yaitu interest rate berpengaruh negatif terhadap profitability. H3-nya inflation rate berpengaruh negatif terhadap liquidity. H4-nya itu interest rate berpengaruh negatif terhadap liquidity, dan H5-nya profitability berpengaruh positif terhadap liquidity. H6-nya itu profitability memediasi pengaruh inflation rate terhadap liquidity. H7-nya yaitu profitability memediasi pengaruh interest rate terhadap liquidity. Boleh di next? Oke, pada bagian ini kami menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan dan data makroekonomi resmi. Nah, sumber utamanya itu adalah Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Periode penelitiannya itu mencakup tahun 2015 sampai 2024 dengan sampel 11 perusahaan sektor manufaktur dan barang konsumsi, yaitu PT Indofood, PT Charon Pokhan Indonesia, PT Japfa Comfort Indonesia, PT Gudang Garam, PT Unilever, PT Astra International, PT Mayora, PT Indofood, PT United Tractors, PT HM Sampurna, dan PT Ultrajaya Milk Industry and Trading. Lalu untuk metode analisnya, pada bagian ini tuh kami penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan, data inflasi dari BPS dan BI Rate dari Bank Indonesia. Nah, analisis ini tuh dilakukan menggunakan regresi berganda dan analisis jalur atau path analisis untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel makroekonomi, profitabilitas, dan likuiditas. Selain itu, digunakan uji mediasi Sobel test untuk memastikan apakah profitabilitas benar-benar berperan sebagai variabel penghubung antara faktor makroekonomi dan likuiditas. Seluruh pengujian dilakukan menggunakan SPSS dengan uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi agar hasilnya valid dan dapat dipercaya. Boleh tolong di next. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai operasional variabel yang digunakan dalam penelitian. Jadi operasional variabel ini kan berfungsi untuk menjelaskan bagaimana setiap variabel penelitian kami didefinisikan dan diukur secara empiris sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif. Nah, dalam penelitian ini terdapat 4 variabel, yaitu yang pertama ada inflation rate atau tingkat inflasi. Jadi diukur berdasarkan presentase perubahan indeks harga konsumen tahunan. Data ini kami peroleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Lalu yang kedua, interest rate atau suku bunga diukur menggunakan BI 7 Day Reverse Repo Rate dalam berbentuk
presentase. Data ini bersumber dari Bank Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu ada profitability atau profitabilitas, yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dimilikinya. Kami menggunakan dua indikator yaitu ROA dengan rumus laba bersih dibagi total aset dan juga ROE dengan rumus laba bersih dibagi ekuitas. Lalu yang terakhir ada liquidity atau likuiditas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengukurannya menggunakan 3 rasio yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Seluruh datanya itu bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Boleh di next. Oke, dari kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan suku bunga berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Profitabilitas terbukti menjadi variabel mediasi yang menjembatani pengaruh faktor makroekonomi terhadap kemampuan perusahaan menjaga kas dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, secara praktis, hasil ini membantu perusahaan menyusun strategi keuangan yang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi dan secara teoritis memperkaya literatur manajemen keuangan di Indonesia. Nah, dari hasil penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa profitabilitas menjadi kunci dalam menjaga stabilitas likuiditas di tengah fluktuasi ekonomi makro. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan dapat tetap bertahan dan tumbuh meski kondisi ekonomi berubah. Uh, Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.